Halo semua, kembali lagi dengan saya Imam AF, kaum rakyat produktif. Oke, kali ini saya akan sharing tentang lower third. Jika ada yang bertanya, apa itu lower third? Salah satu contohnya yang ada di bawah ini. Nah, kok bisa dibilang lower third? Seperti biasa, kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Nah, kalau diartikan lower third itu 3 terbawah. Nah, kenapa bisa disebut 3 terbawah? Pada dasarnya lower third itu digunakan sebagai informasi yang akan disampaikan ke audiens yang dibuat dari gabungan elemen grafis dan teks yang dianimasikan. Karena jika ditaruh di tengah-tengah itu sangat mengganggu. Makanya lower third itu ditaruh di agak pojok paling bawah. Tapi gak harus di pojok banget sih, yang penting gak mengganggu. Nah, biasanya lower third ini digunakan di film-film dokumenter yang ada testimoninya, wawancaranya, dan lain sebagainya. Karena informasi yang disampaikan itu biasanya singkat padat. Contohnya berupa nama dan jabatan. Ya, contohnya seperti ini. Nah, gimana cara untuk membuat lower third? Sebenarnya di Adobe Premiere juga bisa membuat lower third. Cuman kalau saya sih lebih rekomendasi di After Effects karena lebih gampang membuatnya ya, lebih banyak fiturnya dan banyak tools-tools yang membantu di After Effects. Dan nanti ketika sudah di After Effects jadi tinggal di dynamic link ke Adobe Premiere-nya sehingga bisa dikompos dengan videonya. Dan kalau misalkan ada revisi atau editan tinggal diedit di AE-nya, di save, maka di Adobe Premiere-nya akan terubah secara otomatis seperti itu. Supaya mudah untuk dipahami, mari kita praktek secara langsung. Oke, kita langsung ke TKP. Oke, yang pertama kita buka dulu After Effects-nya. Kemudian langkah pertama itu kita bikin komposisi terlebih dahulu. Nah, ada 3 cara untuk membuat komposisi. Yang pertama, masuk menu Composition, New Composition, kemudian tinggal ketik nama, atau bisa juga dengan menekan icon di sini ada create a new composition, kita klik kiri langsung seperti ini, atau bisa juga dengan menekan Ctrl N pada keyboard seperti ini, jadi dia akan muncul. Nah, oke, terserah, bebas mau pakai cara yang mana, yang penting tujuannya sama. Oke, di sini saya akan kasih nama misalkan lower third. Nah, untuk presetnya, ukurannya saya kasih bebas sih, cuman saya kasih ukuran seperti ini. Untuk durasinya, karena lower third itu biasanya nggak lama, jadi durasinya juga jangan terlalu lama. Di sini saya kasih durasi 6 detik saja. Klik OK. Nah, oke, langkah pertama kita akan membuat shape terlebih dahulu. Kita akan menganimasikan shape-nya. Untuk membuatnya kita menggunakan, di sini ada yang namanya rectangle tool. Jadi kita menggunakan ini, klik saja. Kemudian untuk warnanya, di sini saya akan pakai warna kuning. Bebas warnanya, terserah. Kalau saya di sini pakai warna kuning. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini. Jadi konsep animasinya itu dia dari atas muncul seperti ini. Maka dari itu kita pindahkan anchor point-nya itu ada di sini nih, ada di sebelah sini. Kita pindahkan ke sini karena animasinya dia muncul dari atas. Anchor point itu semacam titik tumpunya. Nah, jadi di mana dia berada, disitulah dia mengawalinya. Oke, kita taruh di sini. Dan kemudian kita animasikan. Nah, di sini untuk menganimasikannya saya akan pakai scale. Tekan untuk memunculkan parameter seperti ini. Tekan S saja di keyboard atau bisa lewat tanda segitiga ini,
kita buka tutup, kita buka, kemudian masuk ke scale di sini. Atau biar lebih simpelnya kita tekan S aja karena kita hanya butuh scale aja. Nah, di sini ada dua ukuran X, Y. Yang kita butuhkan sebenarnya hanya Y karena dari atas ke bawah gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kan masih ngikut nih. Kanan kirinya juga ikut, lebarnya juga ikut, jadi ukurannya masih sama. Nah, gimana caranya supaya kita hanya menggunakan Y-nya saja. Sumbu Y-nya saja maksudnya. Nah, di sini kita hilangkan constraint ini. Kita nonaktifkan. Nah, kemudian kita bisa seperti ini. Jadi yang X-nya tidak ikut. Nah, kita bikin keyframe-nya terlebih dahulu. Untuk menganimasikannya kita pindah di detik 1 aja seperti ini. Kemudian kalau udah kita pindahkan, maksudnya di detik 1 ini dia akan berubah seperti ini itu di detik 1. Jadi kan untuk awalnya di detik 0 kan nggak seperti ini. Dari hilang kemudian muncul seperti ini. Makanya kita batasin terlebih dahulu di detik 1. Kita aktifkan keyframe-nya. Di sini ada semacam stopwatch seperti icon stopwatch. Ini untuk mengaktifkan keyframe. Kita klik kiri. Setelah kita klik kiri, di sini otomatis akan muncul semacam keyframe. Di sini titiknya. Kemudian kalau kita sudah kasih keyframe, kita pindah ke detik 0 ke awal. Kemudian yang 100 sumbu Y-nya kita bikin 0. Karena kan dari menghilang dulu. Kita 0, kemudian enter. Akan menghilang. Kalau kita play seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kita sudah menganimasikannya. Cuman di sini masih terlihat kaku. Gimana caranya supaya terlihat smooth ya? Di sini kita bermain timing. Nah, di sini kita bikin keyframe-nya menjadi lebih smooth. Kalau di After Effects dengan menekan tombol F9, dia akan berubah menjadi Easy Ease. Atau bisa juga dengan klik kanan, keyframe assistant, dan Easy Ease. Seperti ini. Jadi dia agak lebih sedikit smooth. Nah, seperti ini. Cuman timingnya, kalau saya biasanya dari awal itu agak cepat, kemudian mendekati keyframe akhir dia agak semakin melambat seperti itu. Nah, maka kita masuk ke di sini ada grab editor. Masuk, kemudian aktifkan ujungnya, kita tarik. Ini. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, jadi dari sini agak cepat keyframe-nya, kemudian ketika ke sini agak turun melambat sampai akhir. Jadi kalau kita play, jadi seperti ini. Oke. Yang shape seperti ini kita kembalikan ke awal. Jadi animasi shape-nya udah. Jadi kemudian selanjutnya kita bikin animasi teksnya. Kita bikin teksnya terlebih dahulu. Di sini bebas mau bikin apa. Di sini pakai nama saya. Kita kasih warna putih aja. Ukurannya disesuaikan. Oke, seperti ini sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya kita animasikan dari samping kiri ke kanan. Kita animasikan dari samping kiri ke kanan. Berarti kalau samping kiri ke kanan kita mainnya position.
Nah, di sini anchor point-nya seperti biasa kita pindahkan ke ujung sini aja. Nah, kita animasikan berarti kita butuh position, parameter position. Kalau tadi kan scale kita tekan S, kalau position kita tekan P. Oke, udah muncul position. Kemudian seperti biasa kita pindahkan dulu di detik berapa kita akan membuat posisi seperti ini. Kita samain aja di detik 1 aja dulu. Oke, kita aktifkan keyframe-nya. Kalau udah biru seperti ini sudah aktif dan di sini sudah ada. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita kembali ke detik 0, kemudian kita geser. Nah di sini permasalahannya untuk supaya pas di sini kita butuh bantuan lagi. Kita butuh yang namanya garis pembatas. Nah, kita aktifkan ruler. Cara mengaktifkannya tekan di keyboard Ctrl R. Dia akan muncul semacam penggaris seperti ini. Kemudian kita tarik dari ujung sini, kita tarik ke sini, kita kasih pembatas di sini. Nah, ini biar apa? Supaya ketika kita menganimasikan teksnya supaya bisa pas itu dengan patokannya garis ini. Oke, kalau sudah kita geser ke detik 0, kemudian berarti kalau kanan kiri X ya. Nah, X. Berarti yang ditarik X ini. X, tarik sini. Oke, udah sampai sini aja mungkin. Kemudian kita play. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu animasinya sudah jadi. Kemudian seperti biasa kita akan perhalus animasinya seperti yang kita animasikan yang shape yang tadi. Seperti biasa kita bikin easy ease terlebih dahulu, F9. Kemudian masuk grab editor, timingnya seperti tadi, di cepat, di akhir agak melambat gitu ya. Seperti ini. Nah, cuman di sini kan terlihat, jadi kan biar si teks itu terlihat tiba-tiba muncul di depan garis kuning ini. Nah, kita hilangkan di belakangnya. Caranya gimana? Caranya kita bikin shape pembatasnya. Oke, kita bikin shape-nya menggunakan rectangle tool. Seperti ini, kita kasih pembatasnya di sini biar nggak terlihat sampai garis ini. Nah, sampai pas garis ini. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di sini ada track matte-nya. Track matte. Jika belum ada, klik kanan, muncul kolom. Nah, di sini tinggal muncul aja mode-modenya. Atau modenya bisa di switch. Jika kondisinya seperti ini, berarti tinggal switch aja modenya ke ini, sehingga muncul ada trackpad-nya. Oke, selanjutnya berarti masuk ke trackpad yang teks, pilih yang alpha invert matte. Nah, oke, menghilang. Kalau kita play seperti ini, jadi nggak kelihatan belakangnya. Nah, jika memang kurang halus, agak ke belakangnya dipanjangin lagi. Kalau misalkan terlalu cepat. Nah, seperti ini biar lebih datangnya. Oke, ini sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita bikin yang teks di bawahnya yang agak kecil ya. Bisa dibikin, biasanya ada jabatannya atau statusnya apa, seperti itu. Misalkan kalau di sini saya akan bikin sebagai videographer. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, kemudian saya akan kasih warna kuning seperti ini. Terus selanjutnya kita animasikan sama seperti teks yang di atas.
Nah, sudah seperti ini. Tinggal kita sesuaikan aja timingnya mau seperti apa, mau yang atas teks muncul duluan atau yang bawah muncul duluan atau shape-nya yang muncul duluan. Itu bebas seperti apa. Tinggal diatur-atur aja. Misalkan seperti ini tinggal digeser-geser aja. Atau misalkan mau shape-nya duluan kemudian teksnya belakangan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Kemudian misalkan ini kan untuk in-nya ya, pas masuknya. Kemudian gimana caranya supaya dia menghilangnya sama, animasinya sama. Tinggal di reverse aja ya. Misalkan ini lower third-nya udah jadi seperti ini. Kemudian kita blok semuanya, kita bikin komposisi baru untuk di reverse. Bisa klik kanan. Kalau udah kita blok semua, klik kanan, pilih pre-compose. Atau kalau pakai shortcut keyboard, Ctrl Shift C. Oh, blok dulu, Ctrl Shift C. Nah, akan muncul seperti ini. Misalkan kita kasih nama reverse. Seperti ini. Kita potong aja di sini. Set sampai sini aja potong. Kemudian kita duplikat. Kita geser. Nah, ini kita reverse, klik kanan, time reverse layer. Oke, kalau kita play. Oke, sudah jadi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada space kosong, kita sampai batas ini aja. Nah, kita tarik. Nah, di sini ujung sini kita tarik sampai sini, kemudian klik kanan work area, trim comb work area, dia otomatis menyesuaikan. Oke, jadi seperti ini udah jadi ya, lower third-nya sudah jadi. Nah, kemudian langkah lower third-nya sudah jadi, kemudian langkah selanjutnya kita pindahkan ke Adobe Premiere. Kita dynamic link, kita langsung masuk aja ke Adobe Premiere-nya. Nah, misalkan di sini. Nah, untuk memasukkan project AE-nya, kita masuk ke File, Adobe Dynamic Link, Import After Effects Composition. Oke, kita cari tadi taruhnya di. Oke, tunggu sebentar. Oh, ini ada. Nih, LT udah. Kemudian lower third kita pilih. Oke. Nah, sudah ada di sini. Kemudian kita drag, taruh sini. Oke, kita atur. Sini ukurannya sesuaikan. Oke. Kalau kita play. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu cara membuat lower third di Adobe After Effects yang di dynamic link-kan ke Adobe Premiere. Mudah-mudahan meskipun hanya sederhana bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengembangkannya, karena yang saya buat tadi itu sederhananya. Jadi teman-teman bisa buat lebih keren lagi. Oke, itu aja dari saya. Meskipun di rumah aja, namun tetaplah berkarya. Oke, begitu. See you next time dan bye-bye.